Ya, pembahasan kita selanjutnya adalah sharpening. Nah, sharpening ini kebalikan dari smoothing. Kalau smoothing tadi kita perhalus gambarnya, kalau sharpening ini kita pertajam gambarnya. Ya, sebenarnya apa sih tujuannya kita mempertajam gambarnya? Ya, salah satu tujuannya kita bisa mendeteksi sebuah edge ya atau ya garis ya. Kalau kita punya garis atau kita punya objek di gambar kita ya, kalau kita sharpening ya, kita tajamkan, kita bisa perjelas garisnya ataupun edge-nya itu bisa kita perjelas ya. Tujuan akhirnya kita bisa memisahkan antara dua objek. Oke ya, sharpening ini ya tujuannya adalah kita menghilangkan blurring ya yang ada di image kita. Nah, setelah itu kita akan highlight edge-nya ya. Ya, edge itu bisa berupa edge X maupun XY. Ya kan edge itu ada dua tipe ya, X sama Y. Nah, ada juga nanti yang antara X sama Y. Itu nanti kita akan gunakan beberapa filter untuk mendeteksi edge tersebut. Oke ya, ini untuk yang pertama kita gunakan Laplacian. Nah, Laplacian ini merupakan salah satu metode yang akan kita gunakan untuk mendeteksi sebuah edge atau mempertajam sebuah image ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa equation ya. Equation-nya ini menggunakan diferensial ya. Kita nanti coba lakukan diferensial untuk X sama Y-nya. Nah, karena kita ibaratnya kita punya image ya dengan titik X, Y. Nah, itu tiap X-nya itu nanti untuk nilai X-nya kita akan diferensialkan menggunakan X ya. Kalau yang Y-nya kita akan diferensialkan menggunakan Y. Tapi tidak perlu bingung ya, untuk Laplacian ini gimana cara metodenya ya. Ini ya kita langsung gunakan saja kernelnya. Nah, kernelnya kayak gini. Kalau ukurannya 3 kali 3 itu kernelnya kayak gini. Jadi 010, 1 min 41, 010. Nah, ini bisa kita lakukan correlation atau convolution untuk image kita. Nah, dan juga tidak perlu bingung seperti tadi, kita langsung gunakan saja salah satu library di OpenCV ya. Laplacian itu ada library-nya, kita tinggal pakai saja. Nah, kita bisa nanti tentukan ukuran filternya itu berapa. Nah, untuk ukuran filter 3 kali 3 itu seperti ini. Kalau 4 kali 4 seperti apa? Itu bisa beda juga. Kalau kita lihat dari rumus ini ya, kita masukkan ukurannya bisa beda juga kayak gini. Nah, seperti apa untuk detailnya? Nah, nanti kalian bisa baca di dokumentasi OpenCV ya untuk yang bahas tentang Laplacian. Itu kalau kernelnya 3 kali 3 itu modelnya kayak apa, kalau 4 kali 4 kalau 5 kali 5 itu modelnya kayak apa, kan harus ganjil ukuran kernelnya. Oke ya. Nah, ini misalnya untuk Laplacian ini kita punya sebuah gambar moon ya, gambar bulan. Nah, kita coba lakukan sharpening ya. Kita pertajam, gambarnya agak ngeblur ini yang original image-nya. Nah, kita bisa lakukan metode Laplacian. Ini original image-nya setelah kita lakukan Laplacian filtering ya. Jadinya itu kayak gini. Kayak abu-abu ini atau kayak gini. Ini tergantung filternya, kernelnya ukurannya berapa. Oke. Terus setelah itu kita coba setelah kita mendapatkan hasil Laplacian-nya ya, ini bisa ini ya, bisa digunakan. Ini untuk scale for display, Laplacian filter image scale for display. Nah, bisa ini atau ini nanti dicoba saja. Oke, setelah itu kita ternyata yang ini ya. Yang ini Laplacian filter image. Kalau yang ini mungkin kernelnya ukurannya beda ya. Nah, image scale for display. Nah, setelah itu hasilnya ya, jadi original image-nya ini nanti kita akan kurangi dengan Laplacian filter image-nya. Oke, dan kita mendapatkan image yang baru yang lebih tajam. Kalau menguranginya gimana caranya? Ya tinggal dikurangi saja image ini, dikurangi dengan image ini. Ya, basis dari image itu merupakan array NumPy kan ya. Kemarin sudah pernah saya jelaskan juga. Array NumPy itu kalau kita melakukan operasi entah itu perkalian, pengurangan, penambahan itu tinggal langsung dilakukan saja ya. Array ini dikurangi array ini, nanti hasilnya kayak gini. Ya, di image-nya nanti kayak gini hasilnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya gambarnya bisa lebih tajam ya. Ini di bulan itu kelihatan kayak ini ya, kayak kawah-kawahnya lebih kelihatan di sini. Setelah kita lakukan Laplacian filter, terus hasil Laplacian filter itu kita gunakan untuk mengurangi original image-nya. Kita subtract. Oke ya, kita coba langsung saja di codingnya. Oke, ini saya copy. Nah, ini untuk yang sharpening ya. Tadi kita sudah lakukan smoothing, sekarang kita lakukan sharpening. Ini saya ganti sharpening.
Oke. Oke, kita lakukan sharpening. Oke, ini kita gunakan yang Laplacian dulu. Ada dua Laplacian sama Sobel. Yang Sobel nanti kita akan bahas setelah ini. Ini Laplacian. Oke, caranya gimana ya? Seperti biasa, kita panggil image-nya dulu. Ini gambar sebuah itu ya, kidney. Kidney itu ya ginjal ya. Nah, kita coba lihat di sini gambarnya seperti apa. Here plus kidney .if ya. Nah, seperti biasa saya coba konversikan ke dalam bentuk gray dulu dari RGB seperti ini. Parameternya kidney dengan cv2.color underscore bgr to gray. Oke, setelah itu saya coba tampilkan saja dulu LTM show kidney, CMap sama dengan gray. Oke, gambarnya kayak gini ya. Oke, nanti kita coba lakukan sharpening ya menggunakan Laplacian. Oke, saya bikin satu variabel baru lagi di sini. Nah, misalnya variabelnya saya namai kidney Laplacian misalnya. Kidney underscore Laplacian sama dengan cv2.Laplacian dengan parameter kidney dan cv2.cv64f. Nah, ini merupakan hasilnya nanti itu berupa nilai float ya, 64 float ya dengan ukuran 64 ya. Nah, ini CV underscore 64. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan. Kalau pengen lebih detail bisa dilihat di dokumentasinya ya. Kita tidak akan membahas masing-masing arti dari tiap parameternya, nanti juga akan terlalu lama ya. Ini kita gunakan CV underscore 64F. Nah, kalau kita lihat di sini itu merupakan hasil dari kidney itu nanti tipenya adalah float ya dengan batasan 64 ya. Jadi 64 dengan 32 ya kita bisa bedakan. Kalau misalnya menggunakan 4 float ya, jadi otomatis ya batasannya akan lebih banyak, range nilainya akan lebih banyak. Nah, juga nanti nilai angka di belakang komanya juga lebih banyak 64F ya daripada 32F. Oke, kita gunakan yang 64F saja. Terus kita lakukan PLT subplots ya. Nah, untuk fix size-nya misalnya saya gunakan yang 15 kali 15 saja. Ini seperti biasa saya gunakan PLT subplot ya. Terus untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar original image-nya. LTM show kidney ya. CMap sama dengan gray. Nah, saya kasih title dengan original kita baca plt.title original. Oke, ini saya copy saja untuk image yang kedua yang sudah saya lakukan sharpening menggunakan Laplacian. Oke, ini hasil filternya saja dulu yang akan saya tampilkan. Walaupun nanti pada akhirnya kita kurangkan ya nilainya. Oke, seperti ini. Ini Laplacian image ya. Laplacian. Sebentar, ini belum saya ganti ini underscore. Ya, ini kalau kita lihat ya nggak terlihat sih, tapi kalau kita perbesar itu ada semacam kayak nilai H-nya di sini ya. Kelihatan beda. Nah, ini saya coba lakukan pengurangan ya. Jadi yang kidney yang sudah saya sharpening nanti itu merupakan hasil pengurangan original image dengan Laplacian image-nya. Nah, jadi saya di sini bikin satu variabel lagi, saya namai kidney underscore sharpened ya, sharpened, terus sama dengan kidney yang asli dikurangi dengan kidney yang Laplacian. Oke, saya coba PM show biasa, atau mungkin ini saya taruh di atas saja ya. Di sini saya coba tambahkan. Ini saya hapus. Saya ganti dengan yang ini, saya coba copy saja biar nanti kelihatan bedanya ya.
Ini saya copy di tengah saja. Oke. Oh, di sini aja. Terus untuk ini indeksnya 3, terus namanya sharpen image ya. Ini merupakan gateway sharpen. Ini ada yang keliru, coba lihat. Kelirunya adalah di, oh ya ini belum saya ganti ya, ukuran kolomnya harusnya 3 karena ada 3 image di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya gambarnya lebih gelap, tapi kalau kita lihat di sini detailnya lebih bagus ya untuk yang sharpen image-nya ya. Jadi gambar yang terlalu putih di sini bisa kita lihat ya lebih jelas ya. Oke. Oke ya. Oke. Gambar lebih gelap itu tidak harus atau tidak mesti lebih blur ya. Bisa juga lebih detail dia. Oke, nanti kita coba lagi ya. Nah, setelah itu untuk yang kedua ini saya coba ya. Yang kedua saya akan bahas mengenai sobel ya. Oke, kedua ini kita akan gunakan ya ini Laplacian sebenarnya banyak ya itunya jenisnya ya. Bisa nanti kalian coba satu-satu ya jenis-jenis Laplacian. Mungkin dengan mengubah parameter yang ada di metode Laplacian yang ada di OpenCV. Kalau misalnya menggunakan filter seperti ini tuh seperti apa hasilnya, mungkin bisa lebih baik atau lebih jelek tergantung gambar yang mau kita perbaiki. Oke. Nah, ini beberapa tipe Laplacian ya. Simple Laplacian atau varian of Laplacian yang lain 111, 181, 111 ya. Atau juga yang seperti ini ya. Untuk yang default miliknya OpenCV ini yang mana ya filternya atau kernelnya. Nah, itu kalian bisa cari kira-kira kernel yang mana yang digunakan secara default ya. Kalian bisa baca di dokumentasinya OpenCV. Oke. Yang terakhir ini kita akan bahas Sobel operator. Nah, Sobel operator ini kita gunakan untuk ya sama ya, kita sharpening ya, tapi biasanya Sobel operator ini kita gunakan untuk mendeteksi sebuah edge atau sebuah garis ya. Nah, ini ada dua operatornya, kernelnya, nah, ini dan ini. Nah, ini itu merupakan untuk yang X ya. Jadi ada dua, karena sebuah gambar itu, sebuah edge itu bisa kita bisa X bisa Y karena ada dua macam ya, vertikal ataupun horizontal. Nah, untuk yang X-nya itu ya kita gunakan kernel yang ini, sedangkan Y-nya kita gunakan kernel yang ini. Terus hasilnya seperti apa? Hasil gambar yang sudah kita kalikan ya atau sudah kita filtering menggunakan kernel ini, nanti kita akan jumlahkan dengan gambar yang sudah kita filtering dengan kernel ini. Jadi gambarnya kita jumlahkan nanti seperti itu. Ya. To filter an image, it is filtered using both operators, the result of which are added together. Jadi kita nanti hasilnya itu kita akan tambahkan. Oke, contoh Sobel example itu kayak gini ya. Ini ada gambar kontak lens, terus kita coba lakukan filtering menggunakan Sobel. Dan nanti hasilnya kita bisa deteksi edge-nya di sini ya. Ya, Sobel itu biasanya pasti digunakan atau biasanya memang sering digunakan untuk edge detection. Oke, kita langsung coba saja di Python. Oke, jadi ini saya coba tambahkan Sobel sini ya. Saya tambahkan teks baru. Ya, terus saya kasih nama dengan Sobel. Oke, ini saya kasih nama dengan Sobel ya. Terus gimana caranya? Ya ini kita bisa lihat langsung saja. Nah, ini kita menggunakan scikit image ya, bukan kita gunakan OpenCV. Nah, ini bebas ya. Yang kemarin saya coba-coba untuk yang OpenCV itu lebih kompleks dan lebih panjang untuk Sobel operator. Jadi saya coba gunakan yang scikit image ya. Nah, kalau scikit image ini kita langsung import saja, import scikit image from skimage ya. Nah, ini scikit image itu sama kayak OpenCV sebenarnya. Cuman ya kita bisa pilih sih. Ada kadang ada beberapa
metode yang itu lebih mudah digunakan menggunakan OpenCV. Tapi terkadang juga bisa kita gunakan scikit image. Tergantung yang mudah yang mana. Ya kita best practice saja yang mudah yang mana kita gunakan. Begitu. Oke, ini saya coba gunakan yang scikit image. Nah, import Sobel. Seperti ini ya. Terus ya seperti biasa saya coba baca ya image-nya. Image yang akan saya baca itu lens tadi ya. Bentar. Ini saya enter, saya coba baca untuk lens ya. Jadi saya misalnya saya coba dengan nama ya lens gitu aja. Lens sama dengan atau gini ya, lens sama dengan cv2.imread ya. Here plus kontak lens .tif. Nah, seperti biasa saya konversikan dulu lens sama dengan cv2.cvcolor cvt color lens, cv2.color bgr oke seperti ini. Oke, setelah itu saya coba lakukan filtering menggunakan Sobel ya. Jadi lens underscore Sobel misalnya kayak gini sama dengan Sobel ya dalam kurung lens seperti ini. Nah, setelah itu saya coba subplot ya. Fix size-nya saya atur misalnya 10 kali 10 saja. 10. Terus plt.subplot yang pertama lens, si map sorry. Ini 1,2,1 plt.imshow lens, si map sama dengan gray plt.title original. Terus saya kopikan untuk yang kedua 122. Nah ini saya gunakan lens Sobel seperti ini, terus ini Sobel image langsung ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya itu ya terlihat berbeda ya antara yang lensnya ini kita bisa deteksi garisnya ini. Ya ini kedepannya kita buat apa ya? Kita bisa gunakan untuk beberapa keperluan nanti. Kalau kita bisa deteksi sebuah edge ya dari sebuah image ini. Oke.